Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan sepelayanan yang sama diberkati Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan ini, saya boleh diberikan waktu untuk berbagi. Renungan kita hari ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ayat yang tentunya sangat familiar bagi kita. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Dalam ayat ini sebuah tafsiran yang menjelaskan bahwa kehidupan Paulus yang sudah demikian sempurna terserap ke dalam diri dan programnya Tuhan Yesus, ya. Kehidupan yang sudah sempurna terserap dalam diri dan programnya Tuhan Yesus sehingga ia berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah demikian juga atau belum? Mari kita merenungkan hal itu. Kristus merupakan keseluruhan hidupnya. Kristus merupakan keseluruhan hidup Paulus sehingga ia berani mengatakan demikian. Mari, apakah kita juga seperti ini? Apakah Kristus sudah menjadi keseluruhan dalam hidup kita atau ada yang lain, ya. Kemudian mati adalah keuntungan, sebab di dalam ketiadaan atau di dalam keterbatasan hidup, untuk kita bisa dapat bersatu dengan Kristus akan terwujud dengan sempurna, gitu ya. Tampak di dalam ayat ini tidak ada sama sekali yang namanya kata nada-nada keletihan dalam pelayanan, keletihan dalam hidup bersama Kristus, gitu. Hidup di dunia ini dalam kata-kata Paulus ini, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus, saya merenungkan dan memahami iman seorang Paulus dalam firman ini adalah iman yang tidak pernah amin. Kenapa saya bisa katakan iman yang tidak pernah amin? Ya, tentu saya akan memperjelas bahwa amin yang saya maksud pada bagian ini adalah berakhir, gitu ya. Tidak pernah usai, gitu ya. Saat seperti kita akan menutup doa ketika kita mengatakan amin, otomatis kita membuka mata, kita mulai melakukan aktivitas. Ketika kita sudah mengatakan amin, orang-orang yang bersama doa kita udah mulai beraktivitas juga, tentunya seperti itu. Walaupun ada beberapa arti lain dari kata amin, seperti di dalam kamus Alkitab, amin berarti pasti, ya. Dalam penjelasan lain, amin juga memberikan arti ya, gitu. Ketika orang mengatakan amin, 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 ya pasti ya apa. Tapi bagi yang saya maksudkan adalah amin adalah ketika kita mengakhiri doa. Namun saya merujuk pada kata amin yang ya memberi arti ya itu tadi, tidak pernah berakhir. Sebagai seorang percaya, kita mengimani bahwa begitu jelas ada jaminan besar dalam Kristus. Percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita memperoleh keabadian, kita memperoleh surga, gitu. Berharap saya, Bapak Ibu, saudara-saudara rekan pelayanan juga memiliki iman yang tidak pernah amin, iman yang tidak pernah selesai, iman yang tidak pernah berakhir, tidak pernah usai dalam hidup ini, dalam pertandingan hidup kita bersama di dalam dunia ini, ya. Dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi atau masa sukar ini. Karena pandemi juga belum berakhir. Bagaimana kehidupan kita menyikapi pandemi? Mungkin di antara kita yang menonton, mendengarkan renungan ini udah ada yang terkonfirmasi COVID. Bagaimana kita menghadapinya, menyikapinya? Kita memberikan respon pribadi. Jadi mari kita terus menjadikan Kristus sebagai keseluruhan hidup kita dalam situasi apapun, agar kita tetap menjadi keutuhan yang sempurna itu hanya di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kesempurnaan yang Kristus. Mari kita belajar bersama, bertumbuh bersama untuk memiliki iman yang tidak pernah berakhir, iman yang tidak pernah amin, iman yang tidak pernah usai ini dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup kita, dalam mengerjakan tugas kita, ya. Demikian renungan singkat yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan pelayanan yang kita kerjakan. Bapak Ibu, mari kita memiliki iman yang tidak pernah usai dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.